Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, saya sekarang bersama dengan penulis buku Ulama Bertutur Tentang Jokowi, Jalinan Keislaman, Keumatan, dan Kebangsaan, yaitu bersama Ustadz Mufti Ali Kusyairi LC.MA. Beliau adalah lulusan Al-Azhar, S2 di UIN Syarif Hidayatullah, dan juga Ketua LBM PWNU DKI Jakarta. Betul. Ya, Ustadz. Siap. Buku ini dahsyat pada eranya ketika Pak Jokowi mau masuk ke periode kedua. Betul, betul. Konon kabarnya ini bestseller, dan saya juga baru mendapatkan buku setebal ini. Dicetak oleh Republika, ya, dicetak oleh Republika. Harganya itu 185.000. Alhamdulillah saya mendapatkan dari penulisnya. Nanti saya kasih tanda tangan. Yang jelas di sini buku ini dahsyatnya apa? Karena mengupas tentang kehidupan sehari-hari keluarga Presiden kita, Presiden Jokowi, terutama bagaimana interaksi ibunda Pak Jokowi. Dan di sini saya dari sekian buku tebal ini, the powernya adalah birrul walidain. Ini saya mendapatkan inspirasi dan intisari dari buku tebal Pak Jokowi ini apa? Intisarinya the power of birrul walidain. Kenapa Pak Jokowi sesukses sekarang? Ternyata ada kisahnya. Nah, mari kisahnya saya tanyakan ke sang penulis. Tentunya beliau mengeksplorasi keluarganya, terutama wawancara langsung dengan ibunda Pak Jokowi. Betul, ya. betul. Ustadz, ketika Anda mewawancarai ibu Pak Jokowi, sejauh mana sih? Pertama, ibunda Jokowi adalah sosok ibu yang luar biasa, melahirkan sosok pemimpin bangsa. Nah, luar biasa ini. Apa keramatnya? Apa rahasianya? Terima kasih Pak Yusuf Pars yang tampan. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan Pak Yusuf tentang ibu Pak Jokowi, ya, Presiden kita yang kita cintai. Memang betul bahwa kunci dari kesuksesan Pak Jokowi itu the power of birrul walidain tadi. Dan ini saya akan menceritakan pengalaman saya pertama kali sowan ke ibunda Noto Miharjo, ibunya Presiden kita Pak Jokowi. Saya ditemani oleh kakak sepupunya Pak Jokowi, namanya Pak Sigit. Datang ke rumah ibunda Pak Jokowi. Saya pertama kali masuk itu di dalam hati saya, Pak. Ini kok rumah ibu seorang presiden? Iya. Itu sangat sederhana. Iya, di depannya pun paling kalau saya lihat pelatarannya ya cukup untuk, misalkan kalau ada parkir satu mobil sama paling 2 motor gitu. Sangat sederhana. Tapi memang rumahnya ibunya ini berdampingan dengan rumahnya Pak Jokowi di samping. Jadi gitu, dempet gitu. Nah, saya kesannya sangat sederhana gitu. Lalu kemudian masuk, setelah itu disambut oleh ibu Noto. Ya monggo mas gitu. Namanya sinten gitu, namanya siapa? Saya Mufti Ali. Tujuannya apa dijelaskan sama Pak Sigit. Lalu kemudian saya juga menjelaskan. Lalu pas pampres biasa di situ ada kan, terus membantu menyiapkan teh, lalu kemudian kue-kue gitu. Kebetulan pada waktu itu hari Senin. Hari Senin Anda Senin. ke sana. Saya ke sana, terus saya disuruh minum, saya minum. Ibu nggak minum. Ini kok saya sendiri saja yang minum gitu ya, Bang.
maaf mas, saya lagi puasa, kayak gitu. Masya Allah. Dan langsung dari situlah saya gali pengalaman ibunda Pak Jokowi. Ternyata ibunda Pak Jokowi itu setelah sudah lama sebelum lahirnya Pak Jokowi sampai akhir hayatnya itu istiqomah puasa Senin Kemis. Masya Allah. Iya, puasa Senin Kemis, dan ya itu kesaksian saya langsung gitu. Ketika wawancara hari Senin tuh beliau lagi puasa. Nah, lalu kemudian beliau ngomong puasa, lalu kemudian saya tanya keseharian aktivitasnya. Memang Bunda Noto ini almarhumah ya. Almarhumah. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Iya. Beliau itu aktivis pengajian. Masya Allah. Aktivis pengajian. Ada pengajian kitab Fathul Qorib, yang itu kitab kuning yang diajarkan di pesantren-pesantren NU, dan itu seminggu sekali. Lalu kemudian beliau juga aktif ikut ngaji di pesantren-pesantren. Misalkan pesantren Al-Mu'ayyad, lalu kemudian pesantrennya Gus Karim, lalu kemudian pesantren Khalifatullah Singoliduro dekat dengan Pasar Kelitian itu, Ibu Lilis itu. Lalu kemudian pengajian-pengajian yang lain. Jadi memang Ibu Noto ini kesehariannya adalah pengajian puasa Senin Kemis, dan lalu kemudian saya agak mendalam dan ingin tahu, kepo, penasaran. Karena saya kan orang NU, Pak Yusuf. Betul. Nah, orang NU itu punya keyakinan kalau anak sukses atau seorang yang sukses, itu bukan hanya soal ikhtiar, bukan hanya soal keberuntungan, tapi doa sang ibu. Ada behind-nya gitu kan ya. Makanya saya tanya, ibu ada doa-doa enggak dalam doa istiqomah lah, dalam setiap hari yang dibaca oleh ibu? Beliau jawab, oh iya mas, saya sih kata kiai-kiai itu suruh baca 100 kali Al-Fatihah. Iya. Lalu kemudian surat-surat pendek di antaranya Alam Nasroh 3 kali. Iya. Lalu kemudian surat Idza Ja'ala Nasrullahi wal Fath 3 kali, dan Asmaul Husna. Nah, dibacanya? Dibacanya sehabis maghrib. Sehabis maghrib sampai selesai. Itu. Berarti sampai Isya itu? Sampai Isya, bahkan pokoknya sampai selesai kata beliau. Tidak menerima telepon, tidak menerima tamu. Kalaupun ada tamu, suruh nunggu. Istiqomah selama puluhan tahun. Dan itu subhanallah, karena Pak Jokowi itu kan anak laki-laki satu-satunya. Ya, pertama lagi. Ya, karena itu beliau juga itu dikhususkan untuk Pak Jokowi sebagai anak laki-laki gitu. Laki-laki pertama. Dan istiqomah pula Qiyamul Lail. Masya Allah, subhanallah. Qiyamul Lail jam 2 dini hari atau jam 3 dini hari. Karena sudah kulino katanya, karena sudah biasa, jadi tanpa ada alarm pun bangun dengan sendirinya. Jam 2, jam 3 itu zikir, ada baca sholawat sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya gitu, sampai subuh. Berapa jam kalau bangunnya jam 3, subuhnya 4:30 misalkan, berarti kan 1,5 jam beliau bertapa. Jadi dilakukan sebelum Pak Jokowi lahir ya? Iya. Oh, subhanallah. Sampai beliau wafat. Nah, karena saya orang NU, saya meyakini gitu kan, bahwa salah satu faktor kesuksesan Pak Jokowi itu adalah doa ibunya. Jadi kalau bahasa kerennya, kesaktian Pak Jokowi adalah ada pada ibunya. Betul. Kesaktian dan jimatnya Pak Jokowi itu adalah ibunya. Subhanallah, saya merinding ini, Ustaz itu. Jadi begitu dahsyatnya ini almarhumah Ibu Noto itu istiqomah
untuk menjalani ritual keagamaan. Ya kalau apa namanya di dalam NU itu namanya apa itu, riadoh ya, riadoh itu, dan itu tidak ada yang kata-kata istilahnya nonton sinetron gitu kan ya, ngerumpi, tapi beliau lakukan itu dari maghrib sampai isya. Tadi apa ijazahnya Fatihah 100 kali, terus An-Nasr, terus kemudian Asmaul Husna, dan hebat, stop menerima telepon, stop menerima tamu dari maghrib sampai isya. Betul. Nah, ibu-ibu dan pemirsa Pada Suara TV, ini bisa menjadi tauladan bagaimana ketika kita ingin menjadikan anak yang sukses, ingin anak kita sukses, ingin kita hebat, memang harus ada perjuangan yang dahsyat, yang berat dari seorang ibu. Betul. Doanya dahsyat. Dan kita lihat tampak ya, Ustaz, bagaimana Pak Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden 2 periode. Subhanallah. Dan Pak Jokowi itu kan bukan anaknya jenderal. Iya. Bukan anaknya politisi besar. Bukan orang pejabat. Bukan orang pejabat, bukan anak orang kaya. Anak orang kaya atau pemilik partai. Iya. Bukan, jadi orang biasa gitu. Dan ini membangkitkan pada apa ya, kami ya, kita ini yang menjadi orang biasa ini, Pak Yusuf. Ini timbul optimisme bahwa kesempatan menjadi pemimpin itu ada juga kepada kami, gitu, kepada kita yang sebagai anaknya orang biasa. Dan kalau ingin menjadi sehebat Pak Jokowi, maka ibu-ibu harus menghebatkan dirinya dulu dengan riadoh, dengan doa, istiqomah sebagaimana Ibu Noto, ibunda tercinta Bapak Presiden Joko Widodo, sebagaimana di dalam buku ini.